Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Soleh, NPM 18 10 6310 700004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Dosen pengampu Bapak Abdul Salam Hidayat, SPD MPD. Di dalam Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga dibagi menjadi 6 bab. Bab yang pertama itu berisi tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Manajemen sistem dan administrasi olahraga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada manajemen, yang kedua ada prinsip manajemen dan struktur organisasi, yang ketiga ada administrasi olahraga. Manajemen, apa itu manajemen? Menurut Duff dan Marcis tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Menurut Dubrin, Ireland, dan Williams pada tahun 1989 mengidentifikasi manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi atau teknologi, sumber daya teknik, dan lain-lainnya. Untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan serta sistematika kepegawaian. Kemudian selanjutnya, apakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Mereka adalah organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Itu menurut Robbins and Culture pada tahun 1999. Selanjutnya adalah mengapa mengejar karir di manajemen. Banyak alasan dan motivasi seseorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka akan pengakuan akan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya, seperti dekan, direktur olahraga, dan manajer fitness. Manajer biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian, seperti merekomendasikan kenaikan gaji atau promosi, membuat sumber daya manusia jadi lebih efektif, menentukan beban kerja. Beberapa lebih menyukai tugas manajemen sebagai guru atau pelatih. Yang lain suka bereaksi, membangun, atau terlibat langsung dalam ide, pembangunan dan kerja. Akhirnya seseorang masuk ke dunia manajemen dan menjadi manajer dengan berbagai macam alasan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada prinsip manajemen dan struktur organisasi. Para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. Salah satunya adalah struktur manajemen olahraga harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Untuk bertujuan, organisasi harus dipenuhi secara efisien dan berhasil. Manajemen harus mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk individu yang bertanggung jawab. Ini kekuasaan dan tugas yang terkait harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari tumpah tindih wewenang. Kebanyakan kewenangan formal terkonsentrasi di bagian atas dan cenderung menurun sebagai salah satu bergerak menuruni tangga.
Yang pertama, menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan organisasi. Menurut Petersen, Polman, dan Trickett pada tahun 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur untuk mengembangkan bagan organisasi. Salah satunya adalah mengidentifikasi tujuan organisasi. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang pada gilirannya menentukan struktur yang harus dikembangkan. Kemudian yang kedua ada garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Sebagai contoh, seorang direktur senior asosiasi olahraga akan berada di posisi lain dengan tanggung jawab langsung atas tugas yang diberikan oleh direktur dan pada gilirannya akan melaporkan langsung kepada direktur. Yang ketiga ada struktur dan organisasi formal dan informal. Yang pertama, permintaan teori organisasi dan struktur. Harus ada kebutuhan bagi suatu organisasi. Dan kedua, organisasi harus tahu tujuan mereka berusaha untuk dicapai. Kemudian, tugas ini dapat dilakukan melalui organisasi baik formal maupun informal. Yang keempat ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Struktur manajemen pada dasarnya dibentuk untuk program-program pendidikan jasmani di SD, SMP, SMA, SMK, sekolah tinggi, dan universitas. Organisasi-organisasi komunitas tersebut dibahas sebagai berikut. Yang pertama, ada organisasi dan struktur Penjaskes di SD, SMP, SMA, maupun di SMK. Yang kedua, ada pengawas sekolah. Ketiga, bidang eksekutif, kurikulum, dan instruksi. Yang keempat, bidang eksekusi SDM atau pelayanan jasa. Yang kelima, bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajer bisnis sekolah. Yang keenam, prinsipal. Yang ketujuh, supervisor. Yang kedelapan, ada direktur. Yang kesembilan, ada konsultan olahraga pada pendidikan menengah. Selanjutnya ada struktur dan organisasi Penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Kedua, program keguruan. Ketiga, program non-keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada program kursus tingkat perguruan tinggi. Jadi kesimpulannya, manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga yang akan dicapai adalah kebugaran fisik, keterampilan motorik, kognitif, dan perkembangan afektif atau sosial emosional. Pendidikan fisik dan tujuan olahraga melalui fisik adalah vital dan unik untuk pendidikan dan harus hadir untuk benar-benar mendidik seluruh individu. Kemudian yang terakhir itu ada yang ketiga, administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari kata Belanda, yaitu administratie, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat menyurat, kearsipan agenda, seperti pekerjaan, tata usaha kantor,
Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu administratri, yang artinya ad pada, ministrati, melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara umum dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor. Dalam pengertian sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor atau office work. Sedangkan menurut pengertian luas dibedakan menjadi 3, yaitu pertama proses, kedua fungsi dan tugas, ketiga adalah keperantaraan atau institusi. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi dari atas yang menumbuhkan semangat, keyakinan bersama akan pentingnya perbaikan terus-menerus dalam meningkatkan mutu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada manajer. Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Yang pertama ada tugas penting manajer. Salah satunya adalah mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. Yang kedua ada kegiatan manajer, dibagi menjadi 2, yaitu pribadi dan teknis. Kemudian ada administratif, salah satunya adalah monitoring kebijakan dan prosedur. Yang keempat ada interaksional, dibagi menjadi 3, yaitu pertama peranan antar pribadi, kedua peranan informasional, yang ketiga peranan pembuatan keputusan. Selanjutnya kinerja. Kinerja berasal dari pengertian performance, yang hasil kerja atau presentasi kerja. Menurut Debra L. Nilsson menyatakan bahwa kinerja seseorang itu dapat dilihat dengan hasil yang dicapai. Selanjutnya yang kelima ada membuat keputusan yang baik. Pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran seseorang, membuat kesimpulan, dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Terus yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. Banyak faktor yang mempengaruhi pikiran dan emosional pembuatan keputusan, yaitu pertama pemahaman, kedua penetapan, 3 semangat, 4 norma-norma, 5 kebenaran dan fakta, yang keenam informasi yang berupa opini, keyakinan, dan bujukan. Yang ketujuh adalah administrasi atau manajemen. Di dalam administrasi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pemimpin, yang keempat ada evaluasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.